Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali saya akan membongkar isi dari kitab Tarikh Hadramaut Asy'ashi yang ditulis oleh Sholeh Al-Bakri. Kali ini pembahasannya cukup menarik, yaitu perseteruan antara Syekh Surkati asal Sudan dengan para orang-orang Ba'alawi. Jadi dulu orang Hadramaut, baik itu yang Ba'alawi ataupun non-Ba'alawi, itu mendirikan satu organisasi yang bernama Jami'at Al-Khair. Nah, Jami'at Al-Khair di situ isinya termasuk orang Ba'alawi dan juga non-Ba'alawi. Kemudian Jami'at Khair ini butuh pengajar sehingga mendatangkan Syekh Surkati dari Sudan. Namun fakta bicara lain, bahwa cara pandang Syekh Surkati dengan orang-orang Ba'alawi ini berbeda, sehingga menimbulkan perseteruan. Yang menjadi pokok persoalan adalah masalah kafa'ah. Pada waktu itu Syekh Surkati memberikan fatwa di kota Solo kalau tidak salah. Itu mengatakan bahwa non-syarif ini boleh menikahi syarif, di mana Ba'alawi merasa sebagai syarif, merasa sebagai keturunan Nabi. Ini marah, tidak terima. Jadi cara pandang Syekh Surkati ini dianggap melecehkan nasab Rasulullah. Pada akhirnya mulai dari situ Jami'at Khair itu pecah, dan perpecahan ini menimbulkan Syekh Surkati pengen pulang ke negeri asalnya, tetapi dicegah oleh beberapa ulama yang tergabung dalam Jami'at Khair tapi yang sepemikiran dengan Syekh Surkati. Nah, pada akhirnya Syekh Surkati dan orang-orang yang sepemahaman itu mendirikan organisasi Lembaga Pendidikan Al-Irsyad. Di situ orang-orang yang sepemahaman dengan Syekh Surkati membesarkan Al-Irsyad. Nah, perseteruan ini tidak hanya internal antara Ba'alawi dan non-Ba'alawi saja, tetapi melibatkan eksternal. Nah, dalam kitab Tarikh Hadramaut Asy'ashi halaman 284 hingga halaman 285 ini sangat menarik untuk kita bahas, di mana kebencian orang-orang Ba'alawi terhadap Syekh Surkati yang kemudian mendirikan Al-Irsyad ini mengadu domba, menjelek-jelekkan Al-Irsyad, bahkan ngata-ngatain Al-Irsyad. Al-Irsyad disebut sebagai kaum Nasrani dan lain sebagainya. Dan ini tertulis di kitab Tarikh Hadramaut Asy'ashi ini. Dan saya tidak akan membaca redaksi Arabnya karena ini akan memakan waktu yang panjang. Saya cukup tampilkan redaksi aslinya, kemudian langsung saya terjemahkan sehingga penonton tidak terlalu lama untuk memahami isi dari kitab Tarikh Hadramaut Asy'ashi halaman 284 hingga halaman 285. Penonton bisa simak redaksi kitab yang saya tampilkan di layar. Judulnya adalah Masail Alawiyina Latal Hukumatil Hulandiyati Widal Irsyadin. Artinya upaya kaum Alawi atau Ba'alawi di hadapan pemerintah Belanda melawan kaum Irsyadin.
Jadi dalam melawan Al-Irsyad, Ba'alawi melawan Al-Irsyad yang dipelopori oleh Syekh Surkati ini meminta bantuan kepada pemerintah Belanda. Nah, di situ mengadu kepada pemerintah Belanda agar menghukum Syekh Surkati atas fatwanya yang dianggap menyakiti keluarga Ba'alawi. Nah, isi dari redaksi yang saya tampilkan di layar adalah keluarga Ba'alawi tidak tinggal diam dalam melancarkan tuduhan terhadap kaum Al-Irsyadin. Pena-pena mereka tidak berhenti melakukan serangan keras terhadap Syekh Ahmad Surkati dan para pengikutnya. Jadi mereka, orang-orang Ba'alawi ini berupaya menjelek-jelekkan Al-Irsyad dan berupaya menjelek-jelekkan Syekh Surkati, agar dalam pandangan publik itu Al-Irsyad dan Syekh Surkati itu sebagai organisasi yang tidak benar. Kemudian dilanjut, keteguhan kaum Irsyadin dalam membela diri dan melindungi kehormatan mereka menjadi salah satu faktor terbesar yang mendorong tokoh-tokoh Alawiyin untuk melipat gandakan upaya mereka guna mematikan gerakan Al-Irsyad. Jadi setelah Syekh Surkati dan Al-Irsyad itu diisukan sebagai organisasi yang sesat, diisukan sebagai organisasi yang tidak benar, dijelek-jelekkan di mata publik, maka Al-Irsyad dan Syekh Surkati ini kan merespon dengan membela diri, karena fatwa Syekh Surkati terkait kafa'ah ini tidak berseberangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan memang agama Islam ini tidak memandang seseorang mulia itu berkat nasabnya, tetapi berkat ketakwaannya. Dan inilah yang dipegang oleh Syekh Surkati dan orang-orang yang sepemahaman dengan Syekh Surkati. Syekh Surkati dan para pengikutnya ini membela diri. Nah, karena dijelek-jelekkan, dihina, ini mendapat perlawanan, sehingga orang-orang Ba'alawi ini mencoba menghubungi pemerintahan Belanda untuk meminta bantuan agar menghukum Syekh Surkati, agar mematikan geraknya Syekh Surkati, agar membunuh Al-Irsyad. Artinya bahwa Al-Irsyad ini biar tidak berkembang. Kemudian surat kabar Al-Iqbal menjadi layaknya pesawat tempur yang mereka gunakan untuk menjatuhkan bom-bom kecaman kepada kaum Irsyadin. Jadi orang-orang Ba'alawi ini memakai sarana surat kabar yang bernama Al-Iqbal. Jadi dalam surat kabar Al-Iqbal, orang-orang Ba'alawi terus-terusan membombardir Syekh Surkati dan Al-Irsyad. Agar apa? Ya agar bahwa Syekh Surkati dan Al-Irsyad itu dikenal sebagai organisasi yang tidak benar. Mereka tidak puas sampai di situ saja, dan tidak cukup hanya dengan melakukan propaganda luas di kalangan publik melawan Al-Irsyad. Mereka menulis artikel-artikel panjang di Al-Iqbal dan di beberapa surat kabar berbahasa Melayu, serta banyak berbicara di berbagai forum. Mereka berpidato di pertemuan-pertemuan dan masjid-masjid menentang Al-Irsyad. Jadi terus-terusan Al-Irsyad ini dibantai habis-habisan oleh orang-orang Ba'alawi, hanya karena tokoh dari Al-Irsyad itu berfatwa bahwa non-sayyid ini boleh menikahi sayyid asal sekufu dalam hal agamanya. Jadi yang menjadikan pembahasan Syekh Surkati ya sekufu dalam hal agamanya, bukan soal nasabnya.
Karena menurut pandangan Syekh Surkati bahwa nasab ini tidak ada apa-apanya. Bahkan ajaran Islam ya bicara semacam itu. Maka sangat aneh ketika kemudian Ba'alawi tidak terima atas fatwa Syekh Surkati. Jadi Ba'alawi tetap kekeh bahwa orang-orangnya, karena mereka itu merasa sebagai keturunan Rasulullah, itu wanita-wanitanya tidak boleh dinikahi oleh non-Ba'alawi atau non-Sayyid. Tapi mereka bebas, laki-lakinya bebas menikahi orang-orang yang bukan klannya. Nah ini kan menang sendiri. Kemudian mereka menuduh bahwa Al-Irsyad adalah gerakan Nasrani yang didirikan untuk menyebarkan agama Kristen. Menurut Solah Al-Bakr, kaum Ba'alawi sampai tega menuduh bahwa Al-Irsyad adalah gerakan Nasrani yang didirikan untuk menyebarkan agama Kristen. Jadi ini politik adu domba Ba'alawi itu memang sudah turun-temurun. Kemarin dalam pembahasan yang sudah lewat, di situ ada tokoh Ishak ya, dari keluarga bin Yahya, itu juga melancarkan politik adu domba. Ternyata dari kurun ke kurun, politik adu domba ini biasa dipakai oleh orang-orang Ba'alawi. Terbukti ketika orang-orang Ba'alawi ini memusuhi Al-Irsyad, memusuhi Syekh Surkati, maka segala cara ditempuh. Yang penting menang. Terbukti menuduh bahwa Al-Irsyad itu golongan Nasrani yang didirikan untuk menyebarkan agama Kristen. Padahal ya orang Ba'alawi tahu, Wong Al-Irsyad itu kan pecahan dari Jamiat Khair. Jadi dulu itu kan baik Ba'alawi atau non Ba'alawi itu ada dalam satu wadah yang namanya Jamiat Khair. Kemudian terjadi perpecahan yang pro Syekh Surkati kemudian mendirikan Al-Irsyad, kemudian orang-orang Ba'alawi mendirikan Robitoh Alawiyah. Kalau sampai kemudian orang Ba'alawi menuduh Al-Irsyad dan Syekh Surkati ini sebagai organisasi Nasrani yang didirikan untuk menyebarkan agama Kristen, nah ini kan tuduhan tak berdasar. Ini kan tuduhan adu domba. Agar apa? Ya agar pandangan publik ini terseret oleh opini yang dikeluarkan oleh orang-orang Ba'alawi. Kemudian mereka juga menuduh bahwa gerakan itu adalah komunisme yang didirikan atas sokongan Rusia yang menghasut pemikiran melawan otoritas pemerintah dan untuk membebaskan jiwa dari segala ikatan. Jadi banyak sekali tuduhan orang-orang Ba'alawi terhadap Al-Irsyad. Bahkan menuduh bahwa Al-Irsyad adalah golongan komunis yang didirikan atas sokongan dari negara Rusia. Nah ini kan memang politik adu domba. Kemudian mereka mengajukan petisi-petisi kepada pemerintah Belanda untuk melawan Al-Irsyad dan melakukan adu domba fitnah terhadap kaum Irsyadin di hadapan pemerintah. Nah ini, jadi orang-orang Ba'alawi dalam melawan Al-Irsyad ini sampai minta bantuan kepada pemerintahan Belanda. Mereka mengadu kepada pemerintahan Belanda bahwa Al-Irsyad itu begini. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar gerak dari Al-Irsyad itu dihentikan oleh Belanda. Ya, politik adu domba lagi kan. Jadi menghina, ngata-ngatain yang tidak-tidak kepada Al-Irsyad. Harapannya pemerintah Belanda itu percaya kepada Ba'alawi. Tapi apa? Namun ketika pemerintah Belanda tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan mereka terhadap kaum Irsyadin, pemerintah tidak menganggap penting petisi-petisi tersebut dan tidak mendengarkan perkataan para pemfitnah itu. Maka gagallah harapan keluarga Ba'alawi dan mereka kembali dengan kegagalan serta kekecewaan. Jadi Ba'alawi dalam rangka
memusuhi Al-Irsyad dalam rangka membunuh langkahnya Al-Irsyad, itu sampai minta bantuan kepada pemerintah Belanda, mengadu yang tidak-tidak kepada pemerintahan Belanda, dengan harapan Belanda akan membantu dan akan menghentikan pergerakan Al-Irsyad. Tapi setelah pemerintahan Belanda tidak menemukan bukti atas apa yang dituduhkan orang-orang Pahlawi terhadap Al-Irsyad, maka pemerintah Belanda tidak merespon. Pada akhirnya orang-orang Pahlawi kecewa. Nah, setelah mengadu kepada pemerintah Belanda, orang Pahlawi ini tidak direspon oleh pemerintah Belanda, maka orang Pahlawi ini mencari pembelaan yang lain. Kemudian, masih di halaman 284, judulnya Masa Ihim Ladal Injalis, artinya upaya mereka di hadapan pihak Inggris setelah orang Pahlawi dalam rangka memusuhi Al-Irsyad itu minta bantuan kepada Belanda tetapi tidak mendapat respon positif. Pada akhirnya orang Pahlawi ini meminta bantuan ke pihak Inggris. Pada saat itu kan Inggris mulai masuk di Indonesia dan menjajah di Indonesia. Jadi orang Pahlawi ini meminta kepada pihak Inggris yang ada di Batavia. Untuk apa? Untuk membantu menghentikan gerakan Al-Irsyad. Nah, ketika kaum Alawiyin melihat bahwa adu domba atau fitnah mereka terhadap pemerintah Belanda berakhir sia-sia, mereka memalingkan wajah ke arah pihak Inggris. Setelah kecewa dengan Belanda karena tidak mau membantu dalam rangka menghentikan Al-Irsyad, maka orang Pahlawi kecewa dan akhirnya berbalik arah minta bantuan kepada Inggris yang ada di Batavia. Mereka menghasut konsul Inggris di Batavia untuk melawan Al-Irsyad. Mereka mengajukan petisi kepadanya melalui perantaraan Ali bin Shihab dan Muhammad Al-Junaid. Mereka mengatakan kepada konsul tersebut, sesungguhnya perhimpunan Al-Irsyad didirikan untuk menentang kebijakan Inggris di timur, dan bahwa organisasi tersebut membantu Jerman melawan Britania atau Inggris. Dan melalui upaya yang terus-menerus, kaum Alawiyin berhasil memengaruhi konsul Inggris. Karena pihak Inggris menganggap Hadramaut berada di bawah perlindungan mereka, maka mereka mengirimkan peringatan kepada sultan-sultan di Hadramaut agar waspada terhadap kaum Irsyadiyin. Sultan-sultan tersebut kemudian menyebarkan sebuah maklumat kepada keluarga Ja'far bin Salim di Surabaya untuk dicetak dan disebarluaskan kepada seluruh warga Hadramaut. Dan beberapa maklumat yang sudah dicetak dan disebarluaskan ini ada di halaman berikutnya, tetapi tidak akan saya bahas terlalu panjang. Jadi apa? Jadi Ali bin Shihab ini telah mengarahkan segala upaya di hadapan Kekaisaran Utsmaniyah untuk menghancurkan dua pemerintahan di Hadramaut dan mendirikan wilayah Utsmaniyah yang baru. Untuk tujuan itu, ia menyurati Sultan Abdul Hamid dan menghasutnya untuk melawan suku-suku di Hadramaut. Jadi memang ketika kita membaca sejarah Pahlawi yang tertulis dalam kitab Tarikh Hadramaut Asyasi, maka rata-rata politiknya adalah politik adu domba yang dipakai. Kita bisa melihat di Indonesia, mereka juga memakai politik adu domba, masih seperti moyang-moyangnya. Kita bisa lihat, berdirinya PWI-LS dituduh sebagai PKI. Padahal gembong PKI ada dari mereka. Bukankah ini termasuk politik adu domba? Berharap publik akan merespon positif bahwa PWI-LS memang kumpulan PKI. Tapi apa? Masyarakat sudah cerdas. Dengan membaca sejarah pergerakan politik Pahlawi memang selalu memakai strategi politik adu domba. Maka ketika mereka ini mencoba mengadu domba, publik sudah cerdas. Karena itu memang
orang-orang Pahlawi selalu memakai cara yang sama, pola yang sama, politik adu domba. Ia juga berusaha melalui Kemal Bey, perwakilan Turki di Batavia, untuk mendapatkan hak istimewa bagi dirinya untuk mengajak orang-orang Hadramaut di Jawa agar beralih kewarganegaraan menjadi warga negara Turki, namun upayanya tersebut gagal. Nah, ini jadi bahwa perseteruan dengan Al-Irsyad ini memuncak sampai kemudian orang Pahlawi meminta bantuan kepada pemerintah Belanda tetapi tidak direspon, dan pada akhirnya meminta bantuan kepada orang Inggris. Karena Inggris itu selalu dihasut oleh orang Pahlawi, pada akhirnya percaya atas omongan Pahlawi. Pada akhirnya Inggris membantu orang-orang Pahlawi dalam upaya menghentikan pergerakan Al-Irsyad. Tapi pada kenyataannya ya tetap Al-Irsyad ini tidak mati langkahnya, tetap saja jalan. Dan yang perlu kita garis bawahi, jadi perseteruan ini kan terjadi sekitar di tahun 1914. Tahun 1914 sudah terjadi perseteruan hebat antara orang Hadramaut, yaitu yang Pahlawi dan non-Pahlawi. Atas masalah apa? Atas masalah bahwa yang dari Pahlawi ini mempertahankan bahwa nasab itu di atas segala-galanya. Mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, mereka layak mendapat penghormatan lebih. Walaupun mereka bodoh, walaupun mereka banyak maksiat, tetap levelnya di atas dari yang bukan keturunan Rasulullah. Mereka mengaku keturunan Rasulullah soalnya. Jadi mereka berada di kasta tertinggi. Sehingga ketika Syekh Surkati kemudian membuat satu fatwa, memfatwakan bahwa non syarif, non keturunan Nabi, kemudian menikahi keturunan Nabi, ini tidak menjadi persoalan dan itu sah secara hukum agama selagi sekufu dalam hal keagamaannya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan orang Pahlawi marah secara besar-besaran. Tidak terima. Mereka tidak mau ketika levelnya itu disetarakan dengan orang-orang lain. Mereka harus berada di level yang tertinggi. Padahal Rasulullah saja tidak pernah membeda-bedakan manusia karena nasabnya. Rasulullah membeda-bedakan orang atas dasar tingkat ketakwaannya. Dan itu sesuai yang ada dalam ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Dan itulah yang dipegang oleh Al-Irsyad, yang dipelopori oleh Syekh Surkati dan juga orang-orang yang sepemahaman dengan Syekh Surkati. Jadi sejak tahun 1914 ini yang tercatat oleh sejarah, walaupun dalam pembahasan yang kemarin itu di tahun 1905 mereka sudah menampakkan kesombongannya. Mereka sudah merasa sebagai klan tertinggi, tetapi puncaknya yaitu setelah mendirikan organisasi Jamiat Khair, kemudian di situ pecah menjadi Al-Irsyad dan menjadi Robitoh Alawiyah. Itu hanya karena masalah yang menurut saya yang benar itu pihak dari Syekh Surkati. Syekh Surkati tidak mau manusia itu dibeda-bedakan hanya karena nasabnya. Tetapi orang Pahlawi kan kekeh tetap bahwa nasab mereka itu merasa sebagai nasab yang elit, sehingga tidak layak ketika kemudian orang yang bukan keturunan Rasul itu menikahi keturunan Rasul, karena mereka itu merasa tuan, dan yang bukan keturunan Rasul itu disebut sebagai budak. Maka alasan mereka tidak sah budak itu menikahi majikannya. Nah, ini kan mengerikan. Kalau
kemudian pemahaman Pahlawi dipegang sampai sekarang, ini mengerikan. Apa bedanya? Islam itu lahir untuk menghancurkan ajaran-ajaran jahiliyah, sementara orang Pahlawi justru masih melestarikan ajaran jahiliyah. Ada kasta hanya karena nasab. Ini tidak benar. Maka Syekh Surkati ini geram ketika ajaran Pahlawi itu semacam itu. Nah, titik awal konflik antara Syekh Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad, dengan kelompok Alawiyin, khususnya Jamiat Khair, mulai memuncak pada periode 1913 hingga 1914. Dan berikut adalah rincian garis waktu dan penyebab utamanya. Nomor 1. Titik awal 1913, konflik ini dipicu oleh peristiwa yang dikenal sebagai Fatwa Solo pada tahun 1913. Saat itu Syekh Ahmad Surkati sedang berada di Solo dan memberikan pendapat hukum atau fatwa bahwa seorang wanita syarifah atau keturunan Nabi diperbolehkan menikah dengan pria muslim biasa yang bukan keturunan Nabi, asalkan mereka sekufu atau setara dalam hal agama. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian yang kedua, perpecahan resmi ini terjadi di tahun 1914. Pandangan Surkati mengenai kesetaraan derajat manusia atau kafaah ini sangat ditentang oleh tokoh-tokoh konservatif dari golongan Alawiyin di organisasi Jamiat Khair yang menjunjung tinggi keunggulan nasab. Nah, akibat perbedaan prinsip yang tajam ini, Syekh Ahmad Surkati mengundurkan diri dari Jamiat Khair pada tahun 1914. Jadi Syekh Ahmad Surkati setelah berseteru dengan satu organisasi, yaitu sama-sama di Jamiat Khair tetapi dari orang Pahlawi, ini Syekh Surkati mengundurkan diri dari Jamiat Khair, bahkan punya rencana mau pulang ke kampung halamannya yaitu ke Sudan. Tetapi ulama-ulama yang sepemahaman dengan Syekh Ahmad Surkati yang ada dalam organisasi Jamiat Khair ini mencegah Syekh Surkati untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, pada akhirnya Syekh Surkati dan orang-orang yang sepemahaman ini kemudian mendirikan organisasi yang namanya Al-Irsyad. Nah, pada tanggal 6 September 1914, Syekh Surkati mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah dan organisasi Jamiat Al-Islah Wal-Irsyad di Jakarta. Jadi tidak jadi pulang ke kampung halamannya. Tepat di tanggal 6 September 1914, Syekh Surkati dibantu dengan orang-orang yang sepemahaman mendirikan Al-Irsyad. Kemudian yang ketiga, eskalasi konflik era 1918-1919. Sebagaimana tertera dalam kitab Tarikh Hadramaut Asyasi halaman 284 hingga halaman 286, konflik Al-Irsyad dan Alawiyin ini terus berlanjut hingga ke ranah politik dan hukum selama bertahun-tahun. Pada periode 1337 Hijriah, sekitar tahun 1918-1919 Masehi, perselisihan ini melibatkan campur tangan eksternal, munculnya tulisan-tulisan tajam di surat kabar Al-Iqbal, upaya pelaporan ke pemerintah kolonial Belanda dan konsul Inggris di Batavia, keluarnya maklumat resmi dari sultan-sultan di Hadramaut seperti halnya Sultan Al-Quaiti dan Al-Kafiri pada tahun 1337 Hijriah atau 1919 Masehi untuk meredam pertikaian antara kedua kubu tersebut di Indonesia. Jadi secara garis besar konflik ini lahir pada tahun 1913, melembaga secara organisasi pada 1914, dan mencapai tensi politik yang sangat tinggi di mata pemerintah kolonial pada sekitar tahun 1918 hingga 1920. Meskipun dimusuhi oleh kelompok konservatif Alawiyin, Syekh Surkati mendapat dukungan besar
dari tokoh-tokoh Hadromi non Said, golongan Irsyadin, dan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Mereka membantu beliau mendirikan organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah pada tahun 1914 Hijriah di Jakarta. Nah, orang-orang yang ikut membantu Syekh Surkati dalam rangka mendirikan Al-Irsyad ini diantaranya adalah Salim bin Awad Bal Afif. Beliau merupakan ketua pertama dalam struktur organisasi Al-Irsyad saat pertama kali didirikan secara resmi. Kemudian ada Syekh Umar Manggus, seorang tokoh berpengaruh kapitan Arab di Jakarta pada masa itu, yang memberikan dukungan finansial dan perlindungan politik yang kuat bagi gerakan Syekh Surkati. Kemudian ada Saleh bin Ubaid Abdad, tokoh yang aktif dalam mendukung operasional organisasi di masa-masa awal perkembangan di Jakarta. Kemudian ada Said bin Salim Al-Mas'abi, salah satu tokoh yang ikut menyusun dasar-dasar perhimpunan. Jadi kesimpulannya adalah, mau sampai kapanpun orang-orang Pahlawi tetap kekeh bahwa nasab mereka adalah nasab yang paling unggul, nasab yang paling elit. Sehingga ketika bicara nasab, kemudian nasab manusia diselevelkan atau disetarakan, orang-orang Pahlawi tidak akan mau menerima. Terbukti ketika Syekh Surkati di tahun 1913-1914 berfatwa bahwa siapapun boleh menikahi putri yang konon katanya keturunan Nabi asal selevel dalam sisi agama, ini nggak masalah. Orang-orang Pahlawi mengecam, orang-orang Pahlawi tidak terima. Mereka berpendapat bahwa wanita-wanita mereka itu harus dinikahi oleh orang dalam. Tetapi laki-lakinya boleh menikahi bebas wanita-wanita di luar. Nah, ini yang menjadikan anehnya itu kan di situ. Dan mereka tetap merasa sebagai cucu Rasul yang tersoheh di dunia. Jadi cucu Rasul itu kan ada Al-Husaini dan ada Al-Hasani. Dan Pahlawi ini merasa sebagai cucu Rasul yang paling mulia. Klannya itu disebut sebagai klan yang paling mulia. Kita bisa melihat kitab Mawahibul Qudsiyah. Di sana sangat jelas itu dipaparkan bahwa walaupun sesama keturunan Nabi, tetapi Pahlawi lah yang paling soheh nasabnya dan paling mulia derajatnya di antara sesama keturunan Rasul yang lain. Kalau memang Pahlawi keturunan Rasul yang asli, tentunya tidak perlu gembar-gembor semacam itu. Ngaku keturunan Rasul yang paling mulia di antara para keturunan Rasul. Ini mengindikasikan bahwa Pahlawi itu cucu Rasul palsu yang ngotot pengen diakui sebagai cucu Rasul. Sehingga membuat satu pernyataan, kamilah keturunan Rasul yang paling mulia di antara keturunan Rasul yang lain. Saya ngomong semacam ini bukan berdasarkan kebencian. Jika tidak percaya, bisa lihat kitab Mawahibul Qudsiyah yang ditulis oleh murid dari Habib Abdurrahman, ya, yang ditulis oleh murid dari Habib Abdurrahman, betul. Jadi Habib Abdurrahman ini kemudian memiliki anak yang bernama Muhammad, dan itu Umar Bahrok itu yang nulis. Umar Bahrok itu penulis kitab Mawahibul Qudsiyah. Di situ memaparkan terkait kemuliaan orang Pahlawi. Itu Muhyiddin Tulen, sehingga ya narasinya menjunjung setinggi-tingginya orang-orang Pahlawi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa sesuai Al-Quran dan Al-Hadis, manusia itu levelnya sama. Tidak memandang Anda keturunan siapa, Anda lahir dari rahim yang mana, dan yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Apa gunanya kita lahir dari nasab yang mulia, tetapi ketika kita sudah lahir, kemudian kita bodoh
dan tidak menjadi manusia yang berguna terhadap umat lainnya. Maka ketika dikatakan nasab di atas segala-galanya, ini sangat tidak selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan Syekh Surkati kemudian membuat pembaharuan menentang ajaran Bahlawi. Ini sudah tepat, karena ajaran Bahlawi cenderung menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, di mana mereka merasa keturunan Rasulullah itu levelnya di atas segala-galanya, sehingga wanita-wanita mereka tidak layak dinikahi oleh yang bukan keturunan Rasul. Dan ini tentu ajaran yang banyak ditentang. Jika kemudian Bahlawi masih tetap kekeh kaku atas apa yang diyakininya, maka Bahlawi sampai kapanpun akan ditentang. Kenapa? Ya karena sudah tidak zamannya kita membeda-bedakan manusia hanya karena keturunan. Itu sudah tidak zamannya. Sehingga ketika Bahlawi masih memegang erat tradisi semacam itu, ya mendapat perlawanan keras. Dan terbukti sampai saat ini kan keyakinan Bahlawi tidak relevan lagi ketika diterapkan di tengah-tengah masyarakat, ketika diterapkan dalam kehidupan sosial. Pada kenyataannya kan banyak juga kan yang keturunan Bahlawi yang kemudian dinikahi oleh yang bukan dari orang Bahlawi. Ini membuktikan bahwa ya memang tidak masalah. Rasulullah saja sudah mencontohkan. Rasulullah pernah menikahkan budak dengan yang bukan budak. Ini membuktikan bahwa kafaah itu berkaitan dengan setara atau sebanding soal agamanya, bukan yang lainnya. Saya kira cukup pembahasan kitab Tarikh Hadramaut Asy'ashi halaman 284 hingga halaman 285, perseteruan para Bahlawi dengan Al-Irsyad karena masalah kafaah, masalah kesetaraan dalam pandangan sosial. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.